Halo guys, balik lagi sama aku Nuwiana. So, di video kali itu aku pengen share ataupun juga bahas tentang permasalahan-permasalahan kulit seperti kayak hiperpigmentasi, bahkan juga tentang kerutan dini di kulit wajah ya. Nah, karena makin kesini tuh juga udah banyak orang yang udah makin concern sama permasalahan ini. Tar dulu nih, kerutan dini tuh maksudnya kayak gimana sih? Kira-kira juga penyebabnya apa aja? Dan gimana sih cara untuk mengatasi penuaan dini ini? So, sebelum aku lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, seperti biasa aku meminta kalian jangan lupa buat like dan juga subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Oke guys, kita langsung aja ke intinya ya. Nah, biasanya itu untuk kerutan ataupun biasa dikenal sebagai proses penuaan di kulit wajah itu akan terjadi di usia 30-40 tahun ke atas ya. Nah, tapi sayangnya itu ada aja nih yang udah muncul tanda-tanda penuaan dini di usia sekitar 20 tahunan. Dan salah satu tandanya adanya munculnya kerutan halus di kulit wajah tadi. Nah, kira-kira ini tuh penyebabnya apa aja sih? Jadi seperti yang udah tadi aku bilang, proses penuaan dini itu bisa terjadi mulai usia 20 tahunan dan penyebabnya ini tuh biasanya juga karena pola hidup yang nggak sehat, kayak misalnya nih contohnya itu kurang mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun juga buah-buahan. Biasanya ini tuh lebih banyak mengkonsumsi fast food. Dan selain itu, bisa juga disebabkan karena perawatan kulit wajah itu sendiri. Contohnya nih, misalkan kayak malas untuk lakuin double cleansing, ataupun juga jarang pakai sunscreen dan yang lainnya. Nah, terus gimana nih untuk cara mencegah penuaan dini ini ya? Jadi sebagai concern utama aku juga saat ini tuh masalah kulit yang lagi aku hadapi sejauh ini tuh juga adalah kusam, kemudian juga kulit kering, dan juga ada sedikit kerutan-kerutan halus di wajah. Maklum ya, umur aku tuh juga baru menginjak kepala 3, jadi wajar banget nih harus fokus untuk membasmi kerutan-kerutan ini. Dan setelah aku banyak browsing mengenai key ingredients yang bisa menghambat proses penuaan di kulit wajah itu yang paling oke, ampuh dan juga nampol nih. Untuk mencegah penuaan dini ini tuh adalah kombinasi dari 2 ingredients, yaitu retinol dan juga niacinamide. Dan akhirnya aku tuh langsung menentukan pilihan ya, mau coba produk terbarunya dari Scarlett. Ini tuh alasannya juga banyak ya. Pertama itu karena kepercayaan. Jadi aku tuh udah lama juga ya pakai dari Scarlett ini tuh, dari mulai yang Brightly Serum dan itu tuh juga cocok di aku. Kemudian juga yang paling penting harganya ini tuh juga terjangkau ya. Kita juga bisa kayak cek keaslian produknya. Jadi kalau misalnya kita pakai produk-produk dari Scarlett itu nggak usah khawatir dapat produk palsu. Dan produknya juga udah aman, kemudian juga BPOM. So, penasaran gak nih sama kedua produknya ini? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini dia Smoothing Retinol Serum. Ini tuh adalah salah satu produk terbarunya dari Scarlett ya, yang fokusnya itu sebagai produk anti-aging. Jadi berfungsi untuk mengatasi kulit yang kusam, kemudian juga tanda-tanda penuaan. Dan ini tuh juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit yang kasar. Dan dengan kondisi kulit wajah aku yang mulai ada fine lines, jadi kondisi kulit wajah aku itu juga kayak khususnya di bagian garis senyum ya, mulai muncul-muncul kayak garis-garis halus. Pastinya serum ini tuh juga bakalan cocok banget untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya kayak setidaknya bisa untuk mencegah supaya garis halusnya itu ya nggak berubah jadi kerutan yang lebih dalam ya. Dan gak hanya cuma retinol nih guys, tapi dia ini tuh juga kaya akan kandungan lainnya ya, seperti ada hexapeptide A, kemudian juga ada pomegranate extract, vitamin C, dan juga allantoin. Nah, fungsi mereka ini tuh juga mendukung kandungan utamanya. Oke guys, kita langsung aja ke packagingnya. Produk dari Scarlett ini tuh konsisten banget ya untuk kemasannya. Tapi walaupun semua serumnya itu sama, gampang banget kok untuk ngebedainnya. Retinol ini tuh dilengkapi dengan box dan juga botol serum dengan nuansa Tosca. Pipetnya sama dengan serum Scarlett yang lain, gampang banget digunakan untuk mengambil dan juga meneteskan produknya. Untuk teksturnya, retinol ini tuh lebih pekat dari niacinamide 5% serumnya ya. Berwarna putih. Nah, jadi lebih kental tapi cepat merata dan juga menyerap di kulit. Untuk aromanya, sejujurnya sih aku nggak bisa mendeskripsikan dari serum retinol ini. Nah, tapi aromanya ini tuh emang soft banget dan nggak menyengat, jadi bikin nyaman dipakai.
Aku pakai retinol serumnya ini tuh dipakai 3 kali dalam seminggu ya. Kemudian untuk sensasi setelah diaplikasikan itu nggak ada reaksi yang aneh-aneh ya di kulit wajah aku. Jadi nggak ada rasa panas ataupun gatal. Jadi sih sejauh ini cukup baik. Kemudian kalau untuk cara pakainya dia ini tuh lebih poten ya dari niacinamide-nya. So retinolnya ini tuh punya cara kerja dan juga aturan pemakaian yang berbeda. Jadi buat teman-teman sebelum pakai di kulit wajah, teman-teman bisa cek dulu di area kulit lainnya ya. Untuk pemakaiannya ini tuh sama aja ya seperti biasa. Jadi pertama kita bersihin dulu wajah menggunakan facial wash. Nah kemudian kita bisa lanjut menggunakan toner ataupun juga essence toner dari Scarlett ya. Supaya kita itu kulitnya terhidrasi dan serumnya ini tuh juga lebih mudah meresap. Kemudian kita bisa lanjutkan oleskan 3 tetes serum secara merata di wajah. Serum retinolnya ini tuh bisa juga ya digunakan secara bersamaan dengan niacinamide-nya. Nah, tapi kayak kita harus beri jeda dulu ya, atau kayak jarak waktu sekitar 2-3 menitan gitu agar lebih meresap terlebih dulu. Oh iya, jangan lupa juga ya, kalian bisa gunakan pelembab gitu setelah pemakaian serumnya. Oh iya, jangan lupa juga nih, jadi wajib banget untuk pakai sunscreen di pagi harinya karena penggunaan retinol ini tuh buat kulit lebih bereaksi ya dari paparan sinar matahari. Dan untuk pemakaian dari serum retinol ini tuh hanya bisa dipakai di malam hari aja ya. Nah ini dia, sebagai referensi teman-teman bisa cek aja alternatif jadwal pemakaian dari Scarlett. Pemakaian retinol ini tuh tepat untuk kulit yang memiliki tekstur yang kasar, berjerawat, dan untuk tanda-tanda penuaan. Dari manfaat dan kandungannya memang sih sangat bagus ya untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Sayangnya untuk kulit sensitif juga harus lebih hati-hati aja ya. Nah ini dia niacinamide 5% beta glucan 7 phyto extract serum. Nah sebenarnya namanya ini tuh juga adalah kandungan utama dari serumnya ini sendiri ya. Juga terdapat 6 kandungan utama dari serumnya ini yang memiliki multi level benefit buat kulit wajah kita. Di antaranya ada niacinamide 5%. Untuk kandungan niacinamide 5%-nya ini tuh emang udah favorit banget ya di berbagai skincare karena manfaatnya yang bagus, bisa untuk mencerahkan, kemudian juga bisa memperbaiki skin barrier, antioksidan, antiinflamasi, dan juga bisa menyamarkan hiperpigmentasi. Kemudian juga ada kandungan beta glucan. Nah ini tuh memiliki kemampuan untuk merevitalisasi kulit yang mengalami tanda-tanda penuaan. Next ada kreatin. Kandungan yang satu ini tuh mempunyai manfaat untuk menenangkan, melembutkan kulit, dan juga dia bisa berfungsi sebagai anti-aging juga loh ya. Mampu meningkatkan produksi kolagen. Kemudian juga ada allantoin. Ini tuh bantu untuk menghidrasi kulit dan juga bisa mempercepat penyembuhan luka ya. Kemudian juga ada triple ceramide complex. Ini tuh punya manfaat sebagai anti-inflamasi. Kemudian juga bisa perbaiki skin barrier dan juga bantu untuk mengunci kelembaban ya. Untuk 7 phyto extract-nya ini tuh adalah kandungan senyawa kimia alami dari hasil ekstrak tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Untuk teksturnya dia nggak begitu cair ya, masih ada sedikit kayak tekstur kental berwarna bening. Ketika diaplikasikan sekilas seperti gel tapi gak lengket. Cepat merata dan menyerap di kulit. Untuk aromanya menurut aku dia tuh kayak dominan aroma lavender ya. Kayak wangi rempah-rempah gitu. Tidak menyengat tapi menenangkan, bikin nyaman ketika dipakai. Untuk cara pakainya kita bisa bersihkan dulu wajah menggunakan facial wash. Nah kemudian kita bisa lanjut menggunakan toner ataupun juga essence dari Scarlett ya, supaya kulitnya terhidrasi dan serumnya lebih cepat meresap. Lalu bisa ambil 3-4 tetes serum dan oleskan secara merata. Serum niacinamide-nya ini tuh aman digunakan di pagi dan juga malam hari ya. Bisa dipakai juga untuk kulit yang kusam, kering, untuk noda-noda hitam bekas jerawat. Dan klaimnya ini tuh juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit ya. Oh iya, untuk teman-teman yang sedang hamil atau menyusui, jangan khawatir, yang niacinamide 5% ini tuh aman untuk dipakai dan juga bisa digunakan juga untuk remaja mulai usia 13 tahun. Untuk hasil pemakaian setelah 2 minggu menggunakan kedua serum ini, beberapa hal yang paling aku rasakan dari segi tekstur kulit wajah sih aku
jadi jauh lebih halus ya teksturnya. Pastinya ini tuh berkat kandungan dari retinol serumnya. Oh iya, aku punya sedikit tips nih untuk penggunaan retinol serum ini. Sebaiknya itu dipakai dalam keadaan kulit wajah yang kering ya. Kalau misalkan emang masih kayak kulitnya dalam keadaan basah setelah pakai facial wash atau misalkan setelah pakai toner atau pakai essence, nah sebaiknya kita bisa tunggu aja sampai kulitnya itu kulit wajahnya itu dalam keadaan kering. Ini tuh supaya meminimalisir kemungkinan terjadinya iritasi ya setelah pemakaian retinol serumnya. Dikarenakan mungkin ada beberapa kondisi kulit yang mungkin sensitif ya. Nah kemudian hal lainnya yang aku rasakan, jadi beberapa noda hitam pada kulit wajah aku juga sedikit memudar. Ya meskipun emang perlu pemakaian yang lebih lama ya dan juga konsisten untuk bisa menghasilkan kondisi kulit wajah yang jauh lebih baik. So menurut aku kedua serum ini tuh bagus banget sih untuk memperbaiki kulit yang kusam dan juga tanda-tanda penuaan lainnya. Untuk usia 30 tahunan aku saranin wajib banget deh pakai kedua serum ini. Tapi jangan lupa juga ya, tetap perhatikan sesuai dengan aturan dan juga cara pakainya supaya ya kita dapat hasil yang lebih maksimal. Nah buat teman-teman yang udah mulai penasaran dan gak sabar pengen cobain kedua produk ini, kalian bisa langsung aja ke official store-nya Scarlett ya. Atau untuk lebih mudah nanti aku akan taruh kayak infonya, link pembelian di deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek aja di sana. So mungkin sekian aja sharing-sharing aku kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kalian suka. Kalau misalnya kalian juga punya saran atau something yang bisa aku bahas di video, jangan lupa juga kalian bisa komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.